Selamat datang di Hidup Bersama Lokal. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang membawa kita menuju puncak-puncak sunyi Kirgistan, tempat sebuah keluarga bertahan hidup dalam keterasingan yang nyaris. Tanpa listrik, air, atau internet, kehidupan primitif yang terasing di kehidupan di bumi tidak hanya terbatas pada kota-kota. Manusia cenderung tinggi. Meski kita hidup di zaman modern, ketika teknologi menjadi pusat kehidupan, masih ada orang-orang. Mereka hidup di gurun, hutan, dan pegunungan ribuan meter di atas permukaan laut tanpa listrik, air, gas alam. Mereka berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi primitif, jauh dari masyarakat modern, sepanjang tahun. Dalam video ini, sebuah negara di Asia Tengah dengan sekitar 8 juta penduduk, untuk mengamati sebuah keluarga yang hidup Kirgistan adalah negara yang terkurung daratan, dan 90% dari wilayahnya yang seluas 200.000 km. Dengan kata lain, sebagian besar wilayahnya tidak cocok untuk urbanisasi maupun pertanian. Setelah berkendara selama 3 kami menuju ke selatan, ke pegunungan tinggi di wilayah tengah negara itu. Semakin jauh semakin sedikit makhluk hidup yang terlihat. Jika Anda tempat, bahkan sebatang pohon atau sekuntum bunga pun tidak tumbuh. Tidak ada rumah ataupun pabrik, karena sebagian besar masyarakat Kirgis tidak membangun permukiman atau pusat produksi di tanah-tanah tandus ini, yang memiliki rata-rata ketinggian. Semakin tinggi Anda berada dari permukaan laut, membuat manusia semakin sulit bertahan hidup, dan tanah pun. Suhu udara rata-rata sepanjang tahun berada di sekitar 0 derajat Celcius, dan tanahnya tandus. Kami tiba di lahan milik keluarga itu, dan keluarga ini berusaha bertahan hidup di wilayah yang sunyi dan gersang ini, tanpa listrik, air. Apakah hidup di tempat seperti ini sepanjang tahun membuat Anda takut, atau justru memberi Anda ketenangan? Matahari mulai terbenam, dan mereka menggunakan ruangan di pondok mereka ini untuk mereka membentangkan selimut dan alas tidur di lantai untuk beristirahat. Mereka menerangi ruangan dengan lampu gas. Tidak ada jaringan listrik permanen. Tidak seorang pun dalam keluarga ini memiliki ruang hidup pribadi atau privasi. Ibu dan tamu semuanya tidur di ruangan yang sama. Agar bisa bertahan hidup dan menjaga usaha mereka tetap berjalan, keluarga ini perlu memiliki lebih banyak anak. Namun, memiliki anak di gunung tanpa privasi jelas bukan hal yang mudah. Pada dini hari, suhu di luar mencapai. Meskipun musim salju telah berakhir, keluarga ini tetap harus melawan dingin yang menggigit, dan setelah hanya tidur beberapa jam, semua anggota setiap pagi mereka harus membereskan bantalan dan bantal yang mereka gunakan untuk tidur. Dalam masyarakat, semua anggota keluarga harus menaati ayah. Laki-laki memiliki lebih banyak kuasa dan wewenang dalam masyarakat seperti ini. Kepala keluarga mengambil kayu dari luar, lalu berusaha menghangatkan. Karena mereka tidak memiliki gas alam, mereka menggunakan tungku. Mereka menyiapkan makanan serta teh di atas tungku ini. Setelah memasukkan kayu ke dalam tungku, ia membakar dupa yang dibuat dari tanaman juniper di dalam gubuk dan menyebarkan asapnya ke seluruh ruangan. Di Kazakhstan dan Mongolia, ritual ini dilakukan. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ini, sebelum memulai hari, mereka mengusir energi negatif dari rumah. Ritual itu juga menghilangkan serangga dan bau tak sedap.
Meski tradisi ini berakar dari budaya Syaman leluhur di wilayah-wilayah ini, sebagian besar penduduk Kirgizstan. Meski begitu, mereka tetap mempertahankan sebagian tradisi Syaman. Inilah dua anak. Mereka tidak bersekolah dan justru mencurahkan waktu mereka untuk hidup. Mereka hampir tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Mereka tidak punya teman, telepon genggam, ataupun kamar sendiri. Mereka bahagia bisa bersama keluarga mereka dan berusaha bertahan hidup di gubuk itu bersama hewan-hewan yang mereka pelihara. Tampaknya mereka tidak punya pilihan selain setia kepada keluarga mereka. Kemungkinan besar mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Pemimpin perempuan dalam keluarga ini adalah seorang ibu. Dalam keluarga pegunungan seperti ini, anak laki-laki dianggap lebih. Mereka dinilai lebih banyak membantu pekerjaan berat dengan kekuatan fisik mereka. Ibu ini telah mendedikasikan hidup. Seharian penuh ia menyiapkan makanan, memerah. Mereka akan segera sarapan, tetapi pertama-tama mereka harus mencuci tangan dan wajah. Anda tidak bisa berharap ada infrastruktur air di daerah pegunungan seperti ini. Mereka mengisi wadah plastik dengan air secara manual untuk memenuhi kebutuhan kebersihan. Budaya minum teh sangat umum di masyarakat Asia Tengah, dan orang-orang biasanya meminum. Di pegunungan, sangat sulit menanam sayur dan buah. Tidak ada pohon ataupun sayuran yang tumbuh di tanah tandus ini. Mereka tidak memiliki sayuran hijau untuk sarapan. Perempuan itu menyiapkan selai buatan sendiri untuk sarapan. Mereka juga makan sup mie dan daging. Orang Kirgiz makan daging hampir di setiap waktu makan. Itu karena tanah mereka tidak cocok untuk menanam sayuran atau tanaman lainnya. Hewan ternak adalah. Saat makan, keluarga-keluarga berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Meskipun sekitar 35 tahun lalu mereka perpindahan ke Islam meningkat pesat sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun. Penduduk pegunungan ini menggunakan kuda untuk pergi ke desa-desa terdekat demi mendapatkan persediaan atau berkomunikasi. Kepala keluarga meminta anak-anaknya menunggang kuda dan dua anak pemberani yang bahkan belum berusia 18 tahun itu menunggang melintasi lanskap pegunungan. Mereka tidak memiliki sistem navigasi untuk membantu menemukan jalan. Sebaliknya, mereka menghafal aliran lalu mengandalkan naluri. Mereka membutuhkan solar itu untuk menjalankan traktor. Sementara orang-orang dewasa berfokus pada pekerjaan mereka. Sang perempuan memerah susu hewan-hewan. Mereka menggunakan susu itu untuk membuat keju, mentega, dan untuk memasak. Keluarga ini memiliki hampir semua jenis hewan. Kambing, unta, dan unggas. Sang perempuan bertugas memerah susu, sedangkan sang pria membawa hewan-hewan. Keluarga ini juga memiliki tugas mereka adalah mengusir pencuri yang mencoba mencuri hewan. Unta penting bagi keluarga ini bukan hanya karena alasan pangan. Di Kirgistan unta dan keledai digunakan untuk transportasi. Unta sangat berguna untuk membawa beban berat melewati jalan pegunungan yang kasar dan gurun. Karena keluarga ini mereka menggunakan unta untuk membawa keledai juga punya kegunaan lain. Tentu saja, setiap hewan di peternakan pegunungan. Mereka menggunakan bal jerami. Anak-anak laki-laki muda yang kembali dari desa menyalakan traktor dengan bahan bakar solar yang mereka bawa. Mereka menurunkan pakan di tempat-tempat makan ternak. Memberi makan hewan-hewan itulah pekerjaan paling menantang.
Jadi setiap hari, mereka harus meletakkan jerami di depan hewan-hewan itu dan membersihkan. Anak laki-laki termuda dalam keluarga ini adalah yang paling beruntung di tengah rutinitas harian yang penuh kerja berat ini. Bermain dengan anak-anak anjing dan bersembunyi dari ayahnya untuk mengejutkannya. Salah satu anak laki-laki yang lebih muda datang. Mereka mengisi gerobak peroda di punggung keledai itu. Keluarga pegunungan ini harus bepergian dengan botol-botol itu setiap hari untuk mencapai sumur. Keledai digunakan untuk mengambil air dari sumur-sumur terdekat. Dahulu, mereka mendapat. Sekarang mereka harus mengenali sumber-sumber air bawah tanah dan mereka tidak membayar uang sepeser pun untuk menggunakan mata air itu dan menikmati. Mereka tidak harus membayar sewa ataupun tagihan utilitas. Mereka bisa menetap di wilayah pegunungan manapun di negara itu, lalu tinggal di sana. Tidak ada yang melarang mereka. Tinggal 2000 meter di atas permukaan laut bukanlah. Untuk bertahan hidup di tempat seperti ini, anggota keluarga harus membangun ikatan yang kuat. Menggembalakan hewan dan mengangkut air dengan keledai harus dilakukan demi menjaga rutinitas harian tetap berjalan. Sang ayah, kepala keluarga, dan para pemuda kembali ke pertanian mereka. Walaupun suhu mencapai 5 derajat Celsius saat tengah hari, baik orang dewasa maupun anak-anak kecil tetap berpakaian hangat. Mereka mengenakan kaus kaki tebal dan overall. Di balik itu, mereka mengenakan pakaian dalam termal. Saat para pria bekerja, tungku kayu di dalam pondok. Tampaknya malam ini mereka akan makan daging bertulang untuk makan malam. Orang Kirgis lebih menyukai. Mereka biasanya tidak menyembelih sapi karena sapi digunakan untuk susu. Domba dan kambing muda lebih mudah. Hidangan daging selalu menjadi menu utama bagi mereka. Untuk mendampingi hidangan utama itu, perempuan itu menyiapkan adonan dan memotong mie itu sendiri. Ia berjuang keras untuk memberi makan keluarganya. Di wilayah ini, siang hari pendek dan matahari terbenam lebih awal pada masa seperti ini. Anggota keluarga berkumpul di sekeliling. Salah satu nilai spiritual terpenting keluarga ini dalam perjuangan hidup mereka adalah inilah kehidupan sehari-hari sebuah keluarga yang tinggal di Kirgistan. Jauh dari kehidupan kota, tagihan, sewa. Mereka menjalani hidup yang dipersembahkan untuk agama dan keluarga, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Tidak pergi ke sekolah, kafe ataupun bar. Mereka tidak memiliki lingkaran pertemanan dan mereka tidak menonton televisi. Dalam keterasingan di puncak gunung, tanpa listrik, air mengalir, gas alam, mereka memelihara ternak di pegunungan sepanjang tahun. Mereka menghasilkan uang dengan menjual hewan-hewan. Kami akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tempat kisah-kisah kehidupan paling sunyi dan paling menyentuh